Yohanes 17 ayat 1-5 doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, gitu ya. Dan salah satu ayat yang tadi kita baca adalah doa Yesus terakhir buat murid-muridnya, bagaimana Yesus mengungkapkan doa yang tadi salah satunya kita baca. Dan salah satu yang menarik saya di sini adalah bagaimana pada waktu itu Yesus berkata kepada Bapa supaya dia dipermuliakan dengan kemuliaan yang telah dia miliki sebelum dunia ini ada. Itu ada dalam ayat yang kelima. Kalau saya ulangi sedikit ayat yang kelima di Yohanes 17 tadi. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Anda dan saya kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang bersama, ya adalah adalah Allah yang sudah ada sejak dunia diciptakan, gitu ya. Dan dia sudah memiliki kemuliaan. Tetapi ada kemuliaan yang berbeda nanti yang ada pada pribadi Yesus setelah dia naik ke surga, gitu ya. Dari ayat yang ini kita melihat bahwa Yesus pada waktu itu berdoa supaya Bapa memberikan pada dia kemuliaan yang sudah dia miliki sebelum dunia ini ada, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itulah pribadi Yesus yang adalah Allah, bagian dari Allah Tritunggal, gitu ya. Dan pada saat dia merendahkan diri dan menjadi manusia, dan kita tahu dalam firman Tuhan, dia sebagai manusia dia taat sampai akhir dan akhirnya mati di kayu salib. Dan kemudian Allah mengaruniakan segala sesuatunya kepadanya. Dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa merendahkan diri maka dia akan ditinggikan. Pada saat Yesus berdoa, Yesus hanya meminta supaya dikembalikan kemuliaan yang dia sudah miliki sebelum dunia ini ada. Dan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, gitu ya. Itu sesuatu doa yang Yesus minta kepada Bapa supaya dia dikembalikan kemuliaan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang perlu dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, gitu ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Dan pada saat menjelang Yesus berdoa, Yesus minta supaya Bapa mengembalikan dia pada kemuliaan yang sudah dia miliki. Tetapi kita tahu dalam firman Tuhan bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka Bapa mengaruniakan sesuatu yang lebih daripada itu semua. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, yang barang siapa merendahkan diri maka dia akan ditinggikan, gitu ya. Dan dalam Efesus 1 ayat 20-22 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lanjutannya, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Karena Yesus merendahkan diri, maka Bapa bukan cuma mengembalikan Yesus pada kemuliaan yang pernah dia miliki sebelum dunia ini ada, tetapi Bapa mengaruniakan kemuliaan yang jauh melebihi semuanya. Karena Yesus merendahkan diri bahkan taat sampai mati. Dan akibat dia merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan setinggi-tingginya, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan, jauh melebihi segala kekuasaan dan setiap nama yang bisa disebut, dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya, dan dia dijadikan kepala atas segala gereja Tuhan. Itu yang menjadi perbedaan kekuasaan yang Yesus ada sebelum dunia ada, sebelum Yesus menjadi manusia, dan kekuasaan yang ada padanya setelah dia mati dan bangkit ke surga dan naik ke surga, gitu ya. Dia memiliki kuasa yang jauh melebihi sebelumnya. Waktu Yesus berdoa, kembalikan aku pada kemuliaan yang aku miliki, Bapa menjawabnya dengan jauh lebih dari itu semua. Bapa memberikannya jauh lebih banyak dari itu semua karena Yesus merendahkan dirinya, gitu ya. Dalam Filipi 2 ayat 8-10 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, dan barang siapa merendahkan diri dia akan pasti ditinggikan. Dan semakin Yesus merendahkan diri maka semakin tinggi dia diangkat Tuhan, gitu ya. Dan dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Itulah sebabnya, oleh karena Yesus merendahkan dirinya, maka Allah sangat meninggikan dia. Gitu ya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jelas, saudaraku, Yesus yang adalah pribadi Allah sendiri, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan rela menjadi manusia, gitu ya, sebagai satu pribadi di mana manusia dengan penuh dosa dan keterbatasan, tetapi satu pribadi Allah yang kudus, dia rela melakukan itu semua dan dia memilih menjadi manusia supaya bisa menebus Anda dan saya, dan dia sangat merendahkan dirinya. Dan waktu Yesus berdoa, kembalikan pada kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada, maka Bapa mengaruniakan lebih banyak, lebih jauh dari itu semua. Dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, gitu ya, karena Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan itu menjadi sesuatu di mana posisi Yesus menjadi satu pribadi yang jauh lebih tinggi daripada sebelum Yesus lahir menjadi manusia di bumi, karena kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, di bumi, di bawah, di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Gitu ya, jelas, saudaraku. Dan sekarang apa yang Yesus lakukan selama dia sekarang ada dan memerintah di surga? Gitu ya, kita udah memperingati hari ini bagaimana Yesus naik ke surga setelah dia mati, kemudian dia bangkit, dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya. Dan pada hari ini kita memperingati bagaimana Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak pasang mata, gitu ya. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Bapa mengaruniakan segala sesuatu kepadanya jauh melebihi kemuliaan yang pernah dimiliki sebelumnya sejak dunia ini ada. Maka apa yang Yesus lakukan pada saat dia menduduki segala kemuliaannya? Gitu ya. Dalam Yohanes 14 yang tadi ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Gitu ya. Dan lanjutannya dikatakan, pergi ke situ aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ini menjadi satu ungkapan bagaimana Yesus sangat mengasihi manusia. Dan ini menjadi satu ungkapan bagaimana Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Dan dia berkata bahwa aku pergi di rumah Bapakku udah banyak tempat, dan kalau aku pergi ke situ, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah selesai, maka aku akan kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda yang sedang berpacaran atau hendak menikah misalnya, terus salah seorang pasangan Anda misalnya yang pria berada di luar kota sedang bekerja, kemudian Anda berjanji untuk menikah, kemudian si pria itu berkata, saya tinggal ke kota itu untuk mempersiapkan segala sesuatu, saya persiapan rumah yang bagus, saya persiapan segala sesuatu, nanti kalau udah siap saya akan kembali menjemput pasangannya, dan kemudian mereka akan menikah. Itu sesuatu yang sweet banget, bukan? Gitu ya. Dan itu yang Yesus lakukan. Gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kemudian sebelum Anda menikah, pasangan Anda mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Gitu ya. Dia mempersiapkan tempat yang terindah sehingga pada saat Anda mulai menikah, segala sesuatu sudah tersedia, gitu ya. Dan itu yang Yesus pikirkan, dan itu yang Yesus lakukan buat murid-muridnya. Dia bilang, aku pergi sebentar, aku kembali ke rumah Bapakku sesaat saja untuk mempersiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah selesai mempersiapkan tempat, aku akan kembali menjemput kamu. Dan lanjutannya, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini hal kedua yang menarik, saudaraku. Gitu ya. Anda bisa bayangkan bahwa ungkapan kasih yang Yesus katakan kepada umatnya bukan cuma sekedar bahwa aku mengasihi engkau, gitu ya. Kita seringkali berpikir dalam kehidupan kita sehari, salah satu statement yang menyatakan seseorang mengasihi yang lain, dia mengatakan dengan kata-kata bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi dalam firman Tuhan, Yesus mengungkapkan dengan cara yang lain. Dia mengungkapkan dengan satu bentuk bahwa supaya di mana aku berada, kamu pun berada, gitu ya. Satu bentuk di mana Yesus ingin bersama-sama dengan umatnya, satu bentuk Yesus di mana Yesus ingin supaya umatnya ada di dekat dia. Dan itu adalah satu ungkapan kasih, gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda yang suami istri atau Anda yang berpacaran, gitu ya. Kalau suami Anda merasa bahwa dia lebih nyaman dengan orang lain ketimbang dengan Anda, maka kita harus pertanyakan kasihnya. Betul, saudaraku? Atau istri Anda merasa lebih nyaman kalau dia berkumpul dengan teman-temannya ketimbang berkumpul dengan pasangannya, maka kita harus pertanyakan apakah dia masih mengasihi pasangannya. Gitu. Salah satu bentuk bahwa seseorang mengasihi pasangannya bahwa dia ingin ada di mana dia ada, dia ingin pasangannya juga berada. Betul, saudaraku? Dan itu yang Yesus ungkapkan buat murid-muridnya. Aku pergi mempersiapkan tempat supaya dan kalau aku udah selesai, maka aku akan datang menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
gitu ya. Hal yang pertama yang Yesus lakukan setelah dia mendapat segala kemuliaan yang luar biasa, yang sama sekali melebihi dari kemuliaan yang pernah dia miliki sebelum dunia ini ada, Yesus mempersiapkan tempat buat Anda dan saya. Karena apa? Karena dia mengasihi Anda dan saya, gitu ya. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, dalam firman Tuhan dikatakan dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Hal yang pertama setelah Yesus menjadi mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya, supaya pada saat kita dijemput Tuhan semuanya sudah tersedia, dan kemudian supaya kita ada di tempat di mana Kristus ada. Itu hal yang pertama yang Kristus lakukan setelah dia bangkit dan naik ke surga. Maka hal yang kedua, dia menjadi pembela Anda dan saya, gitu ya. Dia berdoa syafaat, dia membela buat Anda dan saya, gitu ya. Saya tidak pernah melihat dalam firman Tuhan tentang satu kondisi di mana orang yang meninggal berdoa buat orang-orang yang masih hidup, gitu ya. Tetapi itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi yang saya tahu dalam firman Tuhan bahwa seorang pribadi Yesus yang adalah seorang Allah, dan dia adalah pribadi Allah, dan kemudian dia mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga, maka pada saat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia menjadi pembela kita. Dia berdoa buat Anda dan saya, murid-muridnya yang dikasihinya, murid-muridnya yang kepadanya dia mempersiapkan tempat, yang apabila tempatnya sudah tersedia, maka dia berjanji akan datang kembali menjemput kita, dan dia berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, gitu ya. Dan dia berdoa buat kita kepada Bapa, gitu ya. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, kekuasaan dari pribadi Yesus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis sampai saat ini belum dihukum, saudaraku. Nanti akan tiba saatnya bahwa Allah akan menghukum iblis dengan segala pengikutnya. Dan apa yang iblis lakukan, maka siang malam dia mendakwa kita di hadapan Allah Bapa. Tetapi kita tidak perlu takut, saudaraku. Kita punya pribadi Yesus yang menjadi pembela kita. Pribadi Yesus yang berdoa syafaat buat Anda dan saya, dan itu yang Yesus lakukan setelah dia naik ke surga. Jelas, saudaraku? Jadi ini hal yang pertama saya ingin sorot berkenaan dengan kenaikan Yesus ke surga. Hal yang pertama, bahwa Yesus memiliki segala kemuliaan sebelum dunia ini ada. Bahkan sebelum Abraham ada, Yesus telah ada, gitu ya. Dan kemudian Bapa mengaruniakan suatu kemuliaan yang melebihi itu semua. Karena apa? Karena Yesus merendahkan dirinya, gitu ya, sehingga diberi karuniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan bertekuk lutut segala sesuatu di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan itu adalah pribadi Yesus. Karena dia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya, maka Bapa meninggikan dia dengan kemuliaan yang melebihi segala sesuatu, gitu ya. Dan apa yang Yesus lakukan dengan segala kemuliaan yang dia miliki, maka dia berjanji buat Anda dan saya bahwa kalau dia pergi, dia akan mempersiapkan tempat, supaya kalau itu semua tersedia, maka dia akan datang kembali dan menjemput kita, supaya di mana dia berada, Anda dan saya juga berada, gitu ya. Dan kemudian dia berdoa syafaat, dia membela kita di hadapan Bapa, karena kita karena iblis mendakwa kita siang dan malam. Jelas, aku, itulah yang saat ini Yesus lakukan buat Anda dan saya. Dia bukan cuma sekedar duduk dalam singgasananya dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Yesus dengan segala kemuliaan yang dia miliki, maka dia mempersiapkan tempat buat Anda dan saya, dan dia berdoa buat kita semua. Dia bersyafaat, dia menjadi pembela kita, gitu ya, supaya sampai waktunya tiba, maka dia akan menjemput kita, dan di tempat di mana dia ada, di sana pun kita berada. Jelas, aku? Itu hal yang pertama yang kita sama-sama perhatikan berkenaan dengan kenaikan Yesus ke surga. Hal yang kedua, kenaikan Yesus menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena ini berbicara soal selain Yesus kembali dengan kemuliaan yang jauh melebihi segala sesuatunya, dia menjadi pembela kita, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kemudian dia mempersiapkan tempat bagi kita. Maka hal berikutnya yang tidak boleh kita lupakan, saudaraku, adalah bagaimana Yesus meminta kepada Bapa supaya diutus seorang penolong, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi yang Yesus lakukan sangat sempurna, saudaraku. Dia berangkat meninggalkan kita dan mempersiapkan tempat bagi kita, dan dia berjanji akan menjemput kita kembali. Dia berdoa syafaat buat kita, tetapi dia juga memberikan seorang
penolong, memberikan seorang penghibur untuk menemani Anda dan saya. Dan itu mengenapi siapa pribadi Yesus sebenarnya, yaitu adalah seorang Immanuel, satu pribadi yang ada menyertai kita selama-lamanya, dan itu digenapi pada pribadi Roh Kudus. Hal yang kedua yang menjadi satu peristiwa yang penting pada kenaikan Yesus adalah dengan naiknya Yesus ke surga, maka Yesus bisa berdoa kepada Bapa dan kemudian meminta supaya diutus Roh Kudus buat Anda dan saya. Gitu ya. Dan adalah lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak bisa datang. Gitu ya. Justru dengan kenaikan Yesus ke surga, maka itulah momen di mana 10 hari kemudian ke depan kita akan merayakan Pentakosta, di mana itulah penggenapan Roh Kudus dicurahkan buat umat Tuhan, dan Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu akan menyertai kita semua, dan Roh Kudus itu akan menjadi satu pribadi yang mengingatkan setiap perkataan yang Yesus katakan. Gitu ya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Gitu ya. Dan ini yang menjadi sesuatu hal bahwa itulah yang Yesus lakukan, bahwa dia adalah pribadi Immanuel, di mana Allah beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu digenapi pada pribadi Roh Kudus. Jelas aku? Ini dua hal pertama yang saya ingin kita sama-sama perhatikan berkenaan dengan kenaikan Yesus. Bagaimana Yesus satu pribadi yang dengan kemuliaan sebelum dunia ini ada, dan kemudian Allah mengaruniakan kemuliaan yang lebih dari semuanya. Dan dia naik ke surga dengan segala kemuliaannya, dan kemudian dia berdoa buat Anda dan saya, dan dia mempersiapkan tempat buat Anda dan saya. Dan hal yang kedua, bahwa dia meminta supaya Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai Anda dan saya. Dan itu adalah peristiwa penting berkenaan dengan kenaikan Yesus. Jelas aku? Dan hal yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin ingatkan sama-sama mengenai peristiwa kenaikan Yesus adalah ini merupakan suatu potret. Ini merupakan suatu contoh bagaimana nanti Yesus akan datang buat yang kedua kalinya. Gitu ya. Mungkin ada banyak orang yang mengaku-ngaku, oh tokoh saya juga naik ke surga kok. Oh, pribadi pemimpin saya juga naik ke surga kok. Tetapi tidak ada di antara mereka yang berkata bahwa seperti dia naik ke surga, seperti itu pun dia akan turun. Hanya pribadi Yesus yang memberikan satu contoh bahwa seperti halnya dia naik ke surga, seperti itu dia akan datang kembali. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan, dan orang-orang berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali menjemput kita semua. Dan apabila telah tersedia tempat bagi kita, maka dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di tempat di mana dia ada, kita pun berada. Dan cara Yesus naik ke surga, itu merupakan sampel, itu merupakan contoh. Seperti itulah nanti dia akan datang kembali. Gitu ya. Ini hal yang ketiga yang kita perhatikan. Banyak tokoh agama atau siapapun juga yang mengaku-ngaku diangkat Tuhan ke surga atau naik ke surga. Tetapi pertanyaannya, apakah itu dia akan datang kembali dengan cara yang sama? Dan saya yakin hanya satu pribadi dalam firman Tuhan yang naik ke surga dan kemudian akan datang kembali dengan cara yang sama, yaitu pribadi Yesus Tuhan kita. Gitu ya. Hal yang ketiga yang ingin kita sama-sama lihat berkenaan dengan kenaikan Yesus, bahwa seperti Yesus naik, seperti itulah Anda dan saya akan melihat dia akan datang kembali. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, yang saya bilang tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang berkata bahwa dia akan kembali dengan cara dia akan naik. Gitu ya. Orang mungkin bisa berkata bahwa si A naik ke surga, tetapi pertanyaannya apakah dia akan turun dengan cara yang sama? Tidak pernah, saudaraku. Yang hanya berkata seperti itu adalah pribadi Yesus. Dia yang naik ke surga, dan dengan cara yang sama dia akan turun kembali menjemput Anda dan saya. Dan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga, yang pernah naik ke surga, selain daripada dia yang turun dari surga. Yesus bukan cuma naik, saudaraku, tetapi dia juga akan turun dari surga. Gitu ya. Sebagai yang penutup, kalau kita lihat dalam Amsal 30 ayat yang keempat dikatakan, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Ini Salomo dengan segala hikmatnya, dia sudah membuat satu pertanyaan besar di benak dirinya tentang siapakah yang naik ke surga lalu turun. Ini sesuatu yang tidak pernah bisa terjawab, dan itu hanya bisa dijawab pada pribadi Yesus. Dialah yang naik ke surga lalu turun. Gitu ya. Orang yang tadi saya udah bilang, orang bisa berkata, oh naik ke surga, tetapi pertanyaannya apakah lalu turun? Gitu ya. Dan itu hanya pada pribadi Yesus. Lanjutannya, siapakah yang dapat mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang dapat membungkus air dengan kain? Atau siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi?
Siapa namanya dan siapa nama anaknya, engkau tentu tahu. Jadi Anda bisa bayangkan Salomo dengan segala hikmatnya sudah dalam satu pemikiran, satu pertanyaan tentang siapa pribadi yang sangat luar biasa ini. Dan itu semua tidak pernah terjawab sampai munculnya pribadi yang namanya Yesus, yang ada Allah sendiri yang turun dari surga. Dan dia naik ke surga untuk kemudian dia turun menjemput kita buat yang kedua kalinya. Jelas aku? Ini 3 hal yang ingin saya ingatkan kita sama-sama berkenaan dengan hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Yang pertama, dia adalah satu pribadi Allah yang sudah mempunyai kemuliaan sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum Abraham ada, Yesus telah ada, gitu ya. Dia bukan satu pribadi yang dengan konsili Nisea dianggap dia ditempatkan menjadi Tuhan pada tahun berapa, bukan itu. Dia adalah pribadi Allah yang sudah ada sebelum dunia diciptakan dengan segala kemuliaannya. Dan Yesus berdoa, Bapa kembalikan aku dengan kemuliaan yang pernah kumiliki sebelum dunia ini ada. Tetapi Bapa mengaruniakan jauh melebihi itu semua. Karena Yesus merendahkan dirinya dan dia taat di kayu salib. Dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan bertekuk lutut segala nama kepada Yesus. Itu ya saudaraku. Dan apa yang Yesus lakukan dengan segala kemuliaannya, dia mempersiapkan tempat buat Anda dan saya. Dan ini menjadi satu ungkapan bagaimana Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Dia mempersiapkan tempat dan kemudian setelah semuanya selesai, dia akan datang menjemput kita supaya di tempat di mana dia ada, kita pun berada. Dan dia berdoa membela Anda dan saya di hadapan Bapa, karena ada pendakwa-pendakwa kita. Ada iblis yang selalu mendakwa kita siang dan malam. Ada iblis yang selalu menyalah-nyalahkan kita. Kalau Anda ingat cerita Ayub, bagaimana kemudian iblis datang ke hadapan Allah dan mendakwa Ayub. Dan kemudian meminta supaya Allah mengangkat tangannya, dan semua ceritanya Anda tahu. Dan itu yang iblis lakukan siang dan malam di hadapan Bapa, tetapi kita punya pribadi Yesus yang adalah pembela kita. Gitu ya. Itu hal yang pertama. Dan kemudian hal yang kedua, dengan Yesus naik ke surga, maka penggenapan janji Tuhan terjadi, bagaimana penghibur itu datang, bagaimana Roh Kudus itu diutus dan dicurahkan buat Anda semua. Dan buat Anda dan saya, kita semua bisa mengalami pribadi Roh Kudus, dan dia yang akan menuntun kita, dia akan menyertai kita, dia akan memberikan kuasa pada setiap kita. Gitu ya. Dan hal yang ketiga, kenaikan Yesus menjadikan potret gambaran. Seperti itulah pribadi Yesus akan datang kembali. Siapakah yang pernah naik ke surga lalu turun? Dan itu tidak pernah terjawab, dan hanya dijawab oleh pribadi yang namanya Yesus Tuhan kita. Jelas aku? Dan 3 hal ini yang ingin kita sama-sama ingatkan kembali mengenai berkenaan dengan hari kenaikan Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Kubur telah kosong, maut telah dikalahkannya, dan dia bangkit. Dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan sekian banyak orang. Dan kemudian pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dan sekian banyak pasang mata menyaksikan itu semua. Dan kita menantikan saatnya dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput Anda dan saya. Jelas aku? Mari persiapkan diri kita semua untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan saatnya akan tiba bahwa sebuah mata akan memandang dia yang mereka tikam, dan kemudian Yesus akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia akan menjemput mempelainya yang kedapatan siap sedia. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.